Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta sejarah dan wisatawan. Hampir setiap akhir pekan atau waktu libur, kota Bangkalan tak pernah sepi dikunjungi. Sebetulnya tujuan wisata di Bangkalan bukan hanya itu-itu saja. Tahukah kalian, di Kabupaten Bangkalan ada tempat wisata yang indah? Penasaran? Mari kita ulas secara singkat beberapa objek wisata di Kabupaten Bangkalan yang jarang diketahui. Yang pertama, Bukit Jadi. Bukit Jadi merupakan lahan bekas tambang kapur yang disulap menjadi objek wisata. Daya tarik kawasan bukit seluas 500 hektare ini adalah kolam buatan serta pahatan di Bukit Kapur. Lokasinya berada di Jakan, Socah, Kabupaten Bangkalan, dari Jembatan Suramadu sisi Pulau Madura. Jaraknya sekitar 12 km atau 30 menit berkendara. Yang kedua, Bukit Arosbaya. Bukit Arosbaya merupakan sebuah bukit kapur yang berlokasi di Buduran, Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Bukit ini adalah bekas tambang kapur yang diubah menjadi kawasan wisata berdasarkan informasi dari Tourist Information Center. Berbeda dari Bukit Kapur kebanyakan yang berwarna putih, maka Bukit Arosbaya justru menyuguhkan panorama bernuansa kecoklatan. Pemandangan ini menjadi keunikan dan daya tarik Bukit Arosbaya. Yang ketiga, Bukit Geger. Bukit Geger berada di ketinggian 150-200. Berdasarkan informasi dari Pesona Indonesia, objek wisata ini menjadi lokasi favorit untuk camping lantaran udaranya sejuk. Kawasan perbukitan seluas 44 hektar ini ditumbuhi kayu mahoni untuk bisa sampai di puncak bukit. Pengunjung harus melewati puluhan anak tangga. Dalam pendakian, wisatawan akan dimanjakan pemandangan indah hutan mahoni, serta akan menjumpai kawanan monyet hutan yang sudah terbiasa dengan kehadiran pengunjung. Lokasi Bukit Geger berada di Lauk Gunung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Yang keempat, Pantai Sambilangan. Berbatasan langsung dengan lautan, menjadikan Kabupaten Bangkalan memiliki pantai yang menawan, salah satunya Pantai Sambilangan. Pantai ini berada di sisi barat Pulau Madura, tepatnya di Desa Sambilangan, Kabupaten Bangkalan. Daya tarik pantai ini adalah keberadaan mercusuar peninggalan Belanda. Berdasarkan informasi dari Tribun News Wiki, mercusuar yang berdiri pada tahun 1879 itu tingginya sekitar 78 meter dan terdiri dari 17 lantai. Mercusuar ini didirikan oleh Z.M.William III, seorang pimpinan kolonial Belanda. Fungsinya untuk mengawasi lalu lintas di perairan Selat Madura. Selain menjadi destinasi wisata, mercusuar Sambilangan masih digunakan sebagai pengatur lalu lintas kapal di sekitar Selat Madura. Yang kelima, Pantai Rongkang. Pantai Rongkang mempunyai daya tarik yang membedakannya dengan pantai di Madura lainnya. Ciri khas tersebut adalah bebatuan kecil yang menutupi pantai. Selain bebatuan kecil di pantai, wisatawan juga akan menjumpai batuan karang di pinggiran pantai. Nama pantai ini berasal dari bahasa Madura Rongkang yang berarti berlubang. Asal-usul nama tersebut lantaran batuan karang di pinggir pantai berlubang akibat abrasi. Lokasi Pantai Rongkang berada di Desa Kuanyar Barat, Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan, atau sekitar 5 km dari Jembatan Suramadu. Yang keenam, Pantai Siring Kemuning. Wisata di Bangkalan Madura selanjutnya adalah Pantai Siring Kemuning, tepatnya di Desa Macajah, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Daya tarik Pantai Siring Kemuning adalah air biru kehijauan dan hamparan pasir putih kecoklatan. Selain itu, terdapat pepohonan di bibir pantai yang menambah daya tariknya. Sayangnya, terjadi penambangan pasir di Pantai Siring Kemuning, sehingga hamparan pasirnya mulai berkurang. Yang ketujuh, Pantai Rindu. Pantai Rindu bisa disebut sebagai pintu gerbang ke Pulau Madura. Dari lokasi Pantai Rindu,
wisatawan bisa menyaksikan kemegahan Jembatan Suramadu lantaran lokasinya hanya berjarak 1 km dari jembatan. Letak Pantai Rindu masih sederet dengan dermaga Rindu, tepatnya di Jalan Raya Sukolilo, Pulasari, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Di Pantai Rindu, wisatawan bisa menjumpai cafe yang berada di tepi Selat Madura. Cafe tersebut menjadi tempat nongkrong terbaik di sore hari, sembari menyaksikan sunset dan Jembatan Suramadu. Yang kedelapan, Pantai Goa Petapa. Wisata Madura dekat Suramadu selanjutnya adalah Pantai Goa Petapa. Lokasinya berada di Desa Kejawan, Desa Sukolilo Timur, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Jaraknya sekitar 3 km dari Jembatan Suramadu sisi Pulau Madura. Pantai Goa Petapa memiliki ombak yang tenang sehingga wisatawan bisa bebas bermain pasir di tepi pantai. Yang kesembilan, Pantai Batu Malang. Meskipun namanya Pantai Batu Malang, namun lokasi pantai ini berada di Madura, tepatnya di Kejawan, Sukolilo Timur, Kecamatan Labang. Kecantikan Pantai Batu Malang dapat dilihat dari Jembatan Suramadu karena hanya berjarak 3,3 km atau 9 menit berkendara. Jadi, ke pantai ini banyak dikunjungi wisatawan yang ingin menyaksikan keindahan Jembatan Suramadu. Ciri khas Pantai Batu Malang adalah keberadaan batu berukuran besar. Pantai Batu Malang memiliki banyak spot foto instagramable yang menjadi favorit wisatawan. Yang ke-10, Museum Cakraningrat. Kabupaten Bangkalan juga memiliki wisata sejarah, salah satunya Museum Cakraningrat. Museum ini merupakan salah satu peninggalan Keraton Bangkalan. Lokasinya berada di pusat kota, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bangkalan. Pengunjung bisa menyaksikan beragam koleksi benda antik peninggalan keraton seperti gamelan, gong, alat perang, dan lain-lain. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa mendalami sejarah Kota Bangkalan dan kebudayaannya. Museum ini dibangun sejak tahun 1974, namun baru diresmikan dengan nama Museum Cakraningrat pada tahun 2008 lalu. Yang ke-11, Karapan Sapi. Karapan sapi merupakan sebuah tradisi khas Madura yang sudah ada sejak zaman dahulu. Salah satu tempat menonton karapan sapi adalah lapangan RP Mabkah Nur di Dusun Bajik, Kelurahan Bancaran, Kabupaten Bangkalan. Masyarakat setempat menyebut tempat ini sebagai daerah Scape berdasarkan informasi dari Tourist Information Center. Namanya diambil dari nama mantan Gubernur Jawa Timur serta penggagas Jembatan Suramadu. Wisatawan yang ingin menyaksikan karapan sapi di lapangan RP Mabkah Nur harus lebih dulu mencari informasi mengenai jadwalnya, lantaran tidak digelar setiap hari. Yang ke-12, Makam Armata Ebu. Makam Armata Ebu merupakan situs pemakanan yang berada di Jalan Raya Buduran nomor 39, Desa Buduran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Kompleks makam ini terletak di perbukitan pada ketinggian 19,35 meter DPL dengan luas sekitar 8.000 meter persegi. Kompleks makam ini merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi bangsawan Madura dari Wangsa Cakraningrat beserta kerabat dan abdi dalam istana lainnya. Di lokasi ini terdapat sumber mata air yang dipercaya oleh masyarakat sekitar mampu menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Yang ke-13, Masjid Agung Bangkalan. Masjid Agung Bangkalan merupakan salah satu masjid bersejarah di Pulau Madura. Masjid yang memiliki nama resmi, Masjid Agung Sultan Kadirum Bangkalan ini merupakan salah satu warisan sejarah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Madura. Masjid Agung Bangkalan dibangun pada tahun 1819 sehingga menjadi salah satu masjid tertua di Madura dengan luas 11.527 meter persegi. Masjid ini mampu menampung hingga 5.000 jemaah. Keunikan masjid ini adalah atapnya tidak berbentuk kubah, melainkan atap rumah tradisional Jawa. Selain beribadah, wisatawan
Yang berkunjung bisa menyaksikan arsitektur masjid yang dipenuhi ukiran seni. Yang ke-14, Sumber Pocong. Meskipun namanya seram, namun objek wisata ini menyajikan kolam pemandian alami yang indah. Air di kolam ini sangat jernih sehingga dasar kolam serta ikan-ikan di dalamnya tampak jelas. Pengunjung bisa berenang sepuasnya di pemandian ini. Menariknya, Sumber Pocong masih alami dengan pepohonan rimbun di sekelilingnya. Sumber Pocong bisa disebut sebagai hidden gem karena lokasinya cukup terpencil dengan akses jalan yang belum memadai. Lokasinya berada di Desa Pokong, Kecamatan Traga, Kabupaten Bangkalan. Yang ke-15, Mangrove Labuhan. Hutan mangrove ini berada di Desa Labuhan, Kecamatan 10, Kabupaten Bangkalan, sehingga dikenal sebagai Mangrove Labuhan. Pengunjung bisa menyusuri hutan mangrove melalui jembatan kayu sepanjang 350 meter. Selain mangrove, pengunjung bisa menyaksikan kawanan burung dari menara pantai yang disediakan pengelola. Demikian, itulah 15 wisata yang berada di Kabupaten Bangkalan, Madura. Terima kasih.